Korban ruda paksa di RSHS bertambah menjadi 3 orang. Universitas Padjadjaran angkat bicara soal pembekuan yang dilakukan Menkes. Proses pembayaran pajak kendaraan bermotor di Soreang ricuh. Saudara, apa kabar Anda hari ini? Kompas Jabar akan menemani Anda selama 30 menit ke depan dengan menyuguhkan berita menarik dari sejumlah daerah di Jawa Barat. Bersama saya Ninda Destiani dan berikut Kompas Jabar selengkapnya. Saudara, kita awali Kompas Jabar hari ini dengan kasus ruda paksa yang melibatkan dokter residen anestesi Unpad di RSHS beberapa waktu lalu. Polda Jabar masih terus melakukan penyelidikan terhadap kasus ruda paksa yang dilakukan oleh dokter PPDS Priguna Anugrah Pratama. Jumlah korban pun hingga Sabtu 12 April 2025 bertambah menjadi 3 pelapor. Pasca melakukan olah tempat kejadian perkara kasus ruda paksa yang dilakukan oleh dokter PPDS Priguna Anugrah Pratama, Polda Jawa Barat masih menunggu hasil analisis Puslab IV Mabes Polri terkait tes DNA. Polda Jawa Barat mencatat ada 3 korban kasus ruda paksa, 1 keluarga pasien dan 2 merupakan pasien yang sedang menjalani perawatan di RSHS Bandung. Kejadian ruda paksa dilakukan pelaku pada tanggal 10 dan 16 Maret 2025. Polisi akan menjerat pelaku dengan pasal berlapis termaksud pasal 64 KUHP. Sementara itu, Saudara, Universitas Padjadjaran angkat bicara soal pembekuan program pendidikan dokter spesialis oleh Kementerian Kesehatan pasca terjadinya tindak pidana ruda paksa yang dilakukan salah seorang mahasiswanya di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Rektor Universitas Padjadjaran Profesor Dr. Arif S. Kartasasmita mengatakan Unpad menghargai keputusan dari Kementerian Kesehatan. Arif menuturkan dengan pembekuan itu bukan berarti pendidikan anestesi terhenti. Pihak Unpad tetap menjalankan pendidikan spesialis tersebut namun tidak diselenggarakan di RSHS, melainkan di beberapa rumah sakit yang sudah bekerja sama dengan Unpad. Ya, yang pertama tentu kami menghargai keputusan dari Kemenkes karena ini semua adalah demi terselenggaranya pendidikan yang lebih baik. Namun mungkin yang dimaksud tentu bukan menghentikan pendidikan, tetapi menghentikan rumah sakit sebagai tempat pelayanan pendidikan. Karena kan sebetulnya kalau menghentikan pendidikan itu harus dilakukan oleh universitas, oleh fakultas. Jadi Kemenkes dalam hal ini tentu akan menghentikan Rumah Sakit Hasan Sadikin sebagai tempat pendidikan spesialis anestesi FK Unpad untuk sementara. Jadi tentu ini akan kami sikapi dengan baik dan ini juga merupakan salah satu upaya untuk mereka ke depannya. Arif memastikan meski prodi spesialis anestesi tetap berjalan meski tidak di RSHS, namun pihaknya akan terus melakukan evaluasi. Hal itu dilakukan untuk menghindari kejadian yang sama terulang kembali. Antisipasi lainnya, Arif menuturkan telah berkirim surat kepada fakultas yang menyelenggarakan program spesialis dan profesi di lingkungan Unpad untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh. Tim Liputan Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Menanggapi kasus ruda paksa di RSHS, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menegaskan pelaku ruda paksa keluarga pasien yang merupakan dokter residen anestesi harus dihukum tegas. Hal ini perlu dilakukan untuk kembali membangun kepercayaan publik pada kedokteran Indonesia.
Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meminta aparat penegak hukum untuk menghukum dokter residen anestesi peruda paksa keluarga pasien di RSHS secara tegas. Ia juga mengkritisi aspek perdamaian yang dilakukan pelaku terhadap korban. Ia juga mendorong evaluasi terhadap rekrutmen calon dokter. Menurutnya hal ini perlu dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap kedokteran Indonesia. Tetap bahwa kan saya dengar ada aspek-aspek yang bersifat perdamaian ya. Intinya kan bukan itu masalahnya. Intinya adalah kita harus membangun kepercayaan atau trust yang tinggi terhadap perguruan tinggi, kemudian dunia kedokteran. Jadi hukumannya harus tegas dan harus cepat diambil keputusan yang bersifat hukuman dari perguruan tingginya. Karena apa? Karena itu kepercayaan. Kemudian yang berikutnya adalah mengevaluasi rekrutmen dokter. Artinya ada aspek-aspek yang terpenuhi. Kita jujur di hari ini yang masuk ke dokteran itu yang punya duit. Pinter aja nggak cukup. Kuasa hukum korban ruda paksa dokter residen anestesi Unpad bersama anggota Komisi 8 DPR RI Atalia Praratya mengecam keras tindakan yang dilakukan dokter residen Unpad di RSHS. Tindak pidana ruda paksa yang dilakukan dokter PPDS Unpad kepada keluarga pasien dikecam keras oleh tim kuasa hukumnya. Kuasa hukum menyebut rumah sakit seharusnya memberikan kesehatan, namun malah menimbulkan perbuatan sakit secara fisik dan psikis terhadap kliennya FH 21 tahun yang menjadi korban. Kuasa hukum menyebut tindakan kejahatan ruda paksa tidak dibenarkan. Kuasa hukum juga menyayangkan terkait sempat adanya surat perdamaian yang terdapat identitas korban yang disebarluaskan oleh kuasa hukum pelaku kepada media sehingga tekanan korban bertambah besar. Tahun yang dimana seorang dokter ini yang seharusnya memberikan kesehatan ya untuk pasiennya, tapi malah menimbulkan perbuatan sakit secara fisik dan psikis ya. Kejahatan tindak kekerasan seksual sangatlah tidak dibenarkan. Kejahatan tindak pidana kekerasan seksual ini ialah tergolong extraordinary crime, kejahatan yang sangat luar biasa yang berdampak luas terhadap masyarakat. Tentunya kami tegaskan dari Jabar Bantuan Hukum tidak ada lagi ruang bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Anggota Komisi 8 DPR RI Atalia Praratya turut serta mengecam tindakan pelaku. Terlebih ada beberapa kasus yang hampir serupa saat ini. Ia menyebut 60% korban kasus ruda paksa tidak berani melapor. Tidak ada ruang bagi pelaku. Saya dari Komisi 8 hari ini juga turut serta mengecam ya terkait dengan tindakan yang dilakukan. Ini kita melihat ini adalah relasi kuasa. Ini kasus-kasus seperti ini nampaknya sekarang sangat marak terjadi dan muncul ke permukaan. Kita tahu bahwa ini fenomena gunung es, yang muncul adalah mereka-mereka yang berani speak up begitu. Data dari Komnas Perempuan itu di tahun 2022 bahwa ternyata sekitar 60% korban kasus tindakan kekerasan seperti ini itu mereka tidak berani untuk melapor. Proses pembayaran pajak kendaraan bermotor di Soreang ricuh. Informasi lengkapnya akan hadir setelah jeda. Tetaplah di Kompas Jabar. Saudara, proses pembayaran pajak kendaraan bermotor di Samsat Soreang, Kabupaten Bandung ricuh dan viral di media sosial. Pihak Samsat Kabupaten Bandung meminta maaf atas kejadian tersebut dan dijelaskan bahwa kericuhan tersebut lantaran adanya kesalahpahaman antara petugas dan wajib pajak. Seperti inilah rekaman video amatir kericuhan di loket pembayaran pajak kendaraan bermotor
di kantor Samsat Soreang, Kabupaten Bandung yang viral di media sosial. Kericuhan terjadi lantaran adanya miskomunikasi antara wajib pajak dengan salah satu loket pembayaran yang dijaga oleh pihak Bank Jabar Banten. Pihak Samsat Soreang Kabupaten Bandung meminta maaf atas kejadian yang terjadi di Samsat Soreang Kabupaten Bandung. Selain itu, Nunung Nur Hayati juga menjelaskan dengan adanya program pemutihan pajak yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, sehingga antusias warga sangat membludak. Perlu kami jelaskan terkait kejadian viral yang terjadi kemarin di Samsat Soreang. Dari kami, pertama-tama kami mengaturkan permohonan maaf atas kejadian yang terjadi kemarin, karena sebagaimana diketahui bahwa antusiasme masyarakat dalam program pemutihan ini sangat besar, sehingga masyarakat yang datang memang sangat membludak ke Samsat Soreang. Pihak Samsat Kabupaten Bandung juga akan memperbaiki kinerja dan layanan semaksimal mungkin demi mensukseskan program pemutihan pajak dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Naufara Bani, Kompas TV, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Puluhan ibu-ibu warga Purwakarta menggerebek rumah seorang ibu rumah tangga pelaku penipu arisan, investasi dan tabungan lebaran bodong. Warga kesal karena pelaku selalu berkelit jika ditagih soal uang arisan. Pelaku yang kini ditangkap polisi karena merugikan 800 lebih peserta dengan total kerugian mencapai 1 miliar lebih. Bawa polisi. Dari video amatir yang direkam salah satu korban, puluhan warga yang geram terlihat menggerebek rumah Ayu Rahayu, seorang ibu rumah tangga di Citapen, Kecamatan Sukatani, Purwakarta. Perempuan 33 tahun itu adalah koordinator arisan dan investasi bodong lebaran. Sambil diteriaki, Ayu kemudian diserahkan ke polisi. Puluhan ibu-ibu yang menjadi korban juga menggeruduk Mapolres Purwakarta untuk menanyakan perkembangan penyelidikan dan meminta pertanggungjawaban pelaku. Polisi telah melakukan pemeriksaan dengan mengungkap aksi tipu daya pelaku kepada 802 peserta korban. Akibat perbuatan jahat pelaku, ratusan korban menderita kerugian dari Rp100.000 hingga Rp100 juta dengan total mencapai Rp1.027 miliar. Menurut Kasat Reskrim Polres Purwakarta, pelaku melakukan kegiatan arisan, investasi bodong dan tabungan lebaran yang sudah 7 tahun berjalan. Kemudian mulai kacau pada beberapa tahun terakhir karena uang yang dipakai untuk kebutuhan pelaku. Kami mengamankan seorang wanita inisial AR usia 33 tahun yang beralamatkan di Sukatani. Jadi untuk pasal yang dilaporkan itu terkait masalah penipuan dan atau penggelapan. Nah, untuk modus operandi yang dilakukan oleh terlapor ini yaitu ada 3 jenis. Yang pertama itu terkait masalah arisan, kemudian yang kedua terkait masalah investasi, dan juga yang terakhir itu tabungan. Sementara menurut korban, mereka menggerebek rumah pelaku setelah pelaku meminta perwakilan korban setiap grup datang untuk diiming-imingi tenggat waktu. Namun korban malah sepakat menggerebek dan menyerahkan pelaku ke polisi. Kejadiannya ya emang dari awalnya emang udah ada permasalahan Pak, dari pertama nggak ada itikat baik dari pelaku. Jadi dia tuh ngadain arisan, invest sama tabungan. Nah, dari awal permasalahan tabungan sama arisan itu dia banyak libur. Nah, tabungan tahunan dari 100 sampai 1 juta selama 1 tahun. Tidak dibagikan. Itu tuh perjanjiannya dibagikannya 1 minggu atau 2 minggu sebelum lebaran. Tapi ternyata uangnya habis untuk pribadi gitu, Pak. Setelah ditetapkan tersangka, pelaku masih menjalani serangkaian penyelidikan di Mapolres Purwakarta. Pelaku dijerat dengan pasal 378 atau 372 tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman kurungan maksimal 8 tahun penjara. Henry Rawan, Kompas TV, Purwakarta, Jawa Barat.
Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung menggerebek sebuah kios penjual obat keras terlarang yang berada di pinggir jalan Taman Sari, Kota Bandung. Kios tersebut berkedok menjual aksesoris handphone, namun terdapat sejumlah obat keras yang disembunyikan. Satuan Narkoba Polrestabes Bandung menggerebek sebuah kios yang dijadikan tempat penjualan obat-obatan terlarang di kawasan Jalan Taman Sari, Kota Bandung, Jawa Barat. Petugas sempat kesulitan mencari barang bukti obat terlarang yang disembunyikan. Namun setelah dilakukan penggeledahan, petugas akhirnya menemukan obat-obatan yang disimpan di bawah etalase aksesoris telepon genggam. Seluruh barang bukti obat terlarang yang ditemukan dalam kios berikut, 2 orang sebagai pemilik kios dan pembeli langsung diamankan oleh petugas. Ini berdasarkan dari pengaduan masyarakat kepada kami, sehingga kami melakukan penyelidikan, kami melakukan upaya paksa dengan melakukan penggeledahan, mengamankan juga pelakunya. Ya. Kebetulan ini kita amankan ada 2 orang, ada penjual dan ada pembelinya. Ada beberapa barang bukti yang sudah kita amankan, mungkin dari rekan-rekan dia sudah juga melihat ya tokonya maupun kategori dia menjual apa dan termasuk juga barang bukti. Selain barang bukti, obat keras terbatas, 2 orang yang merupakan penjual pembeli turut diamankan petugas dan dibawa ke Mapolrestabes Bandung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Abdul Rohim, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Informasi dari dunia olahraga akan segera hadir, tetaplah di Kompas Jabar. Seratus peserta dari komunitas lari dan warga antusias mengikuti lari dengan start di Jalan Braga dan finish di Gang Avandi Braga, Kota Bandung. Kegiatan ini merupakan rangkaian Bank BJB Bandung 10K bekerjasama dengan Harian Kompas. Dengan misi merangkul masyarakat Kota Bandung untuk mengembalikan semangat identitas kota kreatif dan memperkuat sifat someah Hadikasema, dalam rangkaian acara Bank BJB Bandung 10K yang bekerja sama dengan Harian Kompas, komunitas lari, Elite Runners melakukan pendekatan kepada masyarakat dalam kegiatan lari bersama dengan warga Gang Avandi Braga, Kota Bandung pada Minggu pagi dengan rute start di Jalan Braga Pendek, Jalan Asia Afrika, Jalan Soekarno, dan finish di Gang Avandi. Kegiatan ini merupakan rangkaian yang akan digelar pada 18 Mei mendatang, dan dalam kegiatan Babaturan Bandung 10K mengajak warga Gang Avandi untuk ikut andil dalam membuat sebuah karya. Nantinya, pada puncak event 18 Mei mendatang, warga Gang Avandi akan dilibatkan untuk mensupport para pelari dari luar Kota Bandung. Manajer event Harian Kompas, Aswito, mengungkapkan kegiatan ini merupakan salah satu pendekatan para komunitas lari kepada masyarakat. Diharapkan bisa menjadi daya tarik masyarakat untuk gemar berolahraga. Sebenarnya ini bagian kita melakukan engagement ya dengan para komunitas gitu kan. Tentu ini akan menjadi bridging lah bahwa tanggal 18 Mei kita punya gawe Bank BJB Bandung 10K. Harapannya ini mereka sudah terpapar informasi ini, dan kalau komunitas harapannya bisa menjadi tuan rumah yang baik. Nah kemudian hari ini kita juga kolaborasi dengan Gang Avandi. Ini bagian juga kita melakukan pendekatan dengan warga. Ya harapannya kita cukup komitmen, harapannya tahun ada event ini, dan secara warga juga bisa merasa memiliki juga sih event ini sih.
Deputi Corporate Secretary Bank BJB Sani Ihsan Maulana menyebutkan Babaturan Bandung 10K merupakan pra-event Bank BJB Bandung 10K yang akan digelar pada 18 Mei 2025 mendatang dan mendapatkan antusias dari pelari dan masyarakat. Dan hari ini adalah babaturan Babaturan 10K. Nah, ini isinya adalah komunitas-komunitas lari di Bandung. Kita coba dapetin vibes-nya dari teman-teman komunitas lari di Bandung. Ternyata animonya sangat baik. Kemudian di hari ini juga kita coba bangun engagement dengan masyarakat, khususnya di Gang Apandi ya. Jadi memang kita coba menciptakan bahwa acara Bandung 10K ini adalah acara yang ramah bagi pelari, juga ramah buat masyarakat. Dalam kegiatan Babaturan 10K ini juga diisi dengan berbagai kegiatan, di antaranya memainkan permainan tradisional serta melukis bersama warga. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Bertajuk Run the Ground, 11 komunitas lari mengikuti pra-event LPS Monas Half Marathon 2025 yang berlangsung di Kota Bogor. LPS Monas Half Marathon 2025, kegiatan yang merupakan kerjasama antara Harian Kompas dan Lembaga Penjamin Simpanan ini akan digelar bulan Juni mendatang. Berlokasi di Taman Malabar Kota Bogor, sebanyak 11 komunitas lari yang melibatkan komunitas fun football dan komunitas sepeda antusias mengikuti pra-event LPS Monas Half Marathon bertajuk Run the Ground. Sebelum bendera start dikibarkan, para peserta terlebih dahulu melakukan pemanasan di Taman Malabar, yang dilanjutkan dengan lari bersama menuju Tugu Kujang, alun-alun Sempur, dan kembali ke Taman Malabar dengan jarak sejauh 7 km. Ya, pastinya kalau LPS Monas Half Marathon di tahun ketiga ini, yang pertama pembedanya peserta kita nanti lebih banyak. Yang kedua, secara rute kita juga akan sedikit berubah, dan ini nanti baru difinalkan, kita akan sertifikasi juga. Harap ini memang lebih baik di 2 tahun lalu. Ya, animo masyarakat dari pertama kedua ketiga sekarangnya cukup tinggi animonya. Sekarang pun baru buka saja sudah habis. Semoga akan ramai dan harapannya sih masyarakat mengenal LPS. Jadi LPS menjadi lembaga negara yang memang masyarakat paham siapa LPS. Jadi LPS menjadi wisata itu menjadi lebih kuat di masyarakat secara olahraganya. Rencananya LPS Monas Half Marathon yang ketiga ini digelar tanggal 15 Juni mendatang. Event lari yang diselenggarakan atas kerjasama Lembaga Penjamin Simpanan, Harian Kompas, dan juga pemerintah Provinsi DKI ini akan diikuti 6.000 pelari dengan rute Monas dan finish di area GBK sejauh 21 km. Saudara, tak terasa sudah sampai di penghujung perjumpaan kita hari ini. Segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Jumpa lagi esok di jam yang sama. Sampai jumpa.